Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mbak Suro dengan acara rutin kita yaitu Dongeng Mendongeng. Semoga sedikit dapat menghibur khususnya pada anak-anak yang sementara ini sangat sibuk dengan HP dan game-gamenya. Nah, selingannya mendengarkan cerita dongeng dari Mbak Suro. Untuk kali ini Mbak Suro akan membawakan dongeng yang berasal dari Sumatera, yaitu tentang terjadinya Danau Toba. Danau Toba berada di daerah Sumatera Utara, Pulau Andalas kalau zaman dulu itu. Nah, kita mulai saja. Pada zaman dulu terceritakanlah seorang pemuda yang rajin, seorang petani dia. Sering ke ladang mencari kayu bakar, lalu menanam padi dan sebagainya, sebagaimana petani-petani desa yang lain. Nah, di suatu hari dia sedang beristirahat dan membayangkan untuk makan enak, tapi ternyata nasinya ada, pas sayurnya atau lauknya pas tidak ada, sehingga ia berinisiatif untuk mencari ikan di sungai. Bawalah kail, dia ke sana dan memancing. Setelah beberapa saat ternyata mungkin lagi kurang mujur sehingga pancingnya tidak diserang oleh ikan. Maka dia memutuskan untuk pulang saja. Nah, di saat dia menarik pancingnya ke atas, ternyata ada ikan yang memakan kailnya atau umpannya itu. Sehingga setelah ditarik, ternyata dia mendapatkan ikan yang cukup besar. Maka dia ambil ikannya, langsung pulang karena cukup besar. Saya kira cukup untuk makanan sore ini. Sambil rengang-rengang bernyanyi, dia masuk ke rumah. Ternyata di rumah begitu mau ke dapur, kayu bakarnya habis. Nah, sehingga dia memutuskan untuk mencari di ladang sebelah, ladang kepunyaan dia. Sambil beriang-riang nyanyi-nyanyi kecil, dia memotongi kayu. Dan setelah cukup untuk satu kali masak, dia kembali ke dalam rumah. Begitu dia menata atau mempersiapkan api, begitu mau mengambil ikan untuk dibersihkan, ternyata ikannya tidak ada. Loh, ikannya kemana ini? Lalu dia cari kemana-mana, tidak ada. Lalu dia mencari ke meja dan sebagainya, tidak ada. Tapi ternyata di situ ada sebuah keler bekas kue berisi uang emas. Sehingga dia heran, loh, ini uang siapa ini? Kok di sini aku tidak merasa punya uang ini? Dia lalu bingung sendiri. Akhirnya dia membuka kamar, bertambah heran dan deg-degan dan takut karena di sana ada seorang perempuan yang sedang mengaca, sedang bercermin sambil menyisir rambutnya. Rambutnya panjang, tubuhnya semampai, dan begitu, kamu siapa? Begitu dia ditegur oleh si Toba, kamu siapa? Lalu membalikkan badan, tambah terkejut lagi, heran-heran, betapa cantiknya ini. Kamu siapa? Aku itu jelmaan ikan yang baru saja kamu kail itu, dan karena kamu itu aku terbebas dari kutukan. Jadi sehingga aku berterima kasih pada kamu. Itu uang yang tadi ada di keler itu adalah sisiku, dan aku adalah jelmaan ikan itu. Kamu lapar ya? Ingin makan ya? Ayo tak masakan. Itu akhirnya mereka berdua ke dapur memasak dan sebagainya. Si Toba sambil memperhatikan, heran, bahagia, ada yang menemani dan sebagainya. Dan saat makan, betapa enaknya makannya perempuan itu. Dia di dalam hati berkata, seandainya anak ini jadi istriku, betapa bahagianya. Ternyata kata-kata di dalam hati yang diucapkan oleh Toba terdengar oleh perempuan itu. Aku juga mau jadi istrimu. Benar? Iya. Akhirnya tak lama kemudian mereka menikah dan hidup rukun. Si Tua karena punya istri, seolah punya tanggung jawab, dia bekerjanya semakin bersemangat sekali. Satu bahagia, juga ada tanggung jawab dan sebagainya. Tidak lama kemudian mengandung
dan lahirnya anaknya yang cukup tampan gagah dinamai Samosir. Cuma sayang Samosir itu pemalas, tukang bermain, suruh apa-apa tidak mau. Nah itu yang jadi beban bagi si Toba. Setiap hari di saat ayahnya di ladang yang mengantar ibunya, si Toba, aduh Dinda, jangan terlalu memanjakan anak, dia kan sudah besar. Sabar Kanda, nanti kan ada saatnya. Sabar bagaimana, dia sudah terlalu dia. Masa cuma ngantar apa bantu kayu bakar itu nggak bisa. Ya sabar. Nah suatu hari di saat Toba sedang mencangkul di ladang, si Samosir disuruh ibunya suruh mengantarkan nasi. Tadinya tidak mau, tapi lama-kelamaan karena dibujuk akhirnya mau. Iya Bu, sini saya bawa, saya antar makanan untuk ayah. Nah setelah dibawa sambil berlari-lari dia menuju ayahnya. Tapi di tengah jalan dia terasa lapar karena agak lari-lari, sehingga dia berhenti sebentar lalu membuka nasi makanan yang untuk ayahnya. Saya makan sedikit. Akhirnya si Samosir memakan makanan yang akan diantar ke ayahnya. Lama-lama enak. Akhirnya tidak sedikit, justru sisanya yang tinggal sedikit. Lalu ditutup, lalu dia bergegas menuju ke bapaknya Toba itu. Loh, sudah siang begini kenapa belum diantar? Ini ada apa istriku? Kenapa nggak ngantar makanan? Sudah siang. Dari kejauhan terlihat si Samosir lari-lari. Ayah, ini makanan untuk ayah. Nah, kok siang sekali kamu Samosir? Iya ayah. Loh begitu dibuka ternyata makanannya tinggal sedikit. Hei Samosir, kamu makan makanan ayah ya? Iya ayah, tadi saya kelaparan. Dasar kamu tidak tahu aturan, dipukul si Samosir. Der, dasar anak kurang ajar, dasar kamu anak ikon, pukul lagi. Der. Akhirnya si rantangnya itu juga ikut mental, akhirnya tidak makan, dan si Samosir menangis menjerit-jerit lalu pulang ke rumah. Begitu sampai ke rumah, dia meraung-raung, tolong ibu. Aduh, kenapa nak? Saya dipukul ayah 2 kali. Lalu sambil dia katain, dasar kurang ajar, kamu anak ikan gitu. Apa iya Bu, saya anak ikan. Aduh Kanda, sudah melanggar janji. Samosir dengarkan. Sekarang kamu pergilah ke atas bukit itu ya. Seandainya ada apa-apa kamu tidak usah turun lagi. Kamu tetap di bukit itu ya. Baik ibu. Lalu Samosir lari ke atas bukit, dan tidak lama kemudian tiba-tiba ada angin. Lalu awan berarak yang tadinya terang, atau cerah itu lama-lama gelap, tiba-tiba hujan deras, dan air sungai yang dulu pernah untuk mancung meluap sangat banyak, sangat besar lah. Di saat meluap ke dekat rumahnya, tiba-tiba istrinya si Toba terjun ke dalam luapan air sungai itu dan berubah jadi ikan. Lalu si Toba yang sedang marah di ladang itu tidak tahu tiba-tiba air bah mendatanginya, dan sangat besar dan tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya dia terendam di dalam air tersebut. Lalu si Samosir yang naik ke atas bukit juga akhirnya kelilingnya, karena itu kayak lembah, di sekitarnya lembah dan ada semacam bukitnya di atasnya kecil. Itu si bukit itu terendam juga oleh air, dan akhirnya seperti kubangan, seperti rawa, seperti danau yang sangat besar, tapi bukit yang di atasnya tetap ada, tidak sampai tenggelam. Nah, akhirnya
lama-kelamaan terceritalah danau atau rawa. Danau karena sangat besar, danau karena lama tidak mengering, akhirnya dinamai Danau Toba. Sedangkan pulau yang tadinya bukit kecil di sana disebut Pulau Samosir. Itulah dia cerita terjadinya Danau Toba, di mana dikisahkan karena marahnya si Toba itu melanggar janji untuk tidak mengatai istrinya asalnya dari apa, sehingga terjadilah petaka itu dan terjadilah itu Danau Toba. Itulah yang bisa Mbah sampaikan. Semoga dapat diambil hikmahnya, bahwa semarah apapun kita, sehebat apapun emosi kita tetap harus hati-hati, karena takutnya akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas yang nantinya akan merugikan diri kita. Itu saja yang dapat disampaikan oleh Mbah. Semoga dapat sedikit menghibur adik-adik kecil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.